warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parunisa Maulidi Hayati J. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang saya kerja. Yang pertama itu definisi perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, sebagian sistem komputer yang tidak berwujud. Yang kedua itu sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software sudah mulai bahkan sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage, namun baru dikenalkan secara resmi kepada kalaiknya pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Enscheduling. Dalam perkembangan perangkat lunak terbagi menjadi 4 era, yaitu yang pertama era pemula. Perangkat lunak pertama kali muncul dalam bentuk sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Yang kedua, era stabil. Pada era ini, perangkat lunak sudah dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi sehingga tidak dipakai oleh kalangan peneliti dan akademisi saja, namun juga industri dan perusahaan. Yang ketiga, era mikro. Perkembangan perangkat lunak di era mikro dapat dilihat dari perbedaan software yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat lunak sistem yang menangani internal komputer dan perangkat lunak aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna secara langsung sesuai kebutuhan dan tujuan tertentu. Yang keempat itu era modern. Selanjutnya, pada era modern, perangkat lunak sudah berkembang menjadi sangat canggih dan modern. Yang ketiga itu ada peran perangkat lunak, menyediakan berbagai fungsi dasar untuk keperluan komputer agar bisa dijalankan. Yang keempat itu contoh perangkat lunak. Diikuti dari buku pengantar teknologi informasi oleh Agus Nurafik dan teman-teman. Berikut contoh perangkat lunak aplikasi. Yang pertama itu Microsoft Word, Office Reader, Notepad, VPS Wizard, WordPad, AB Word, dan lain-lain. Yang kelima yaitu definisi rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat lunak tersebut dalam hal pembuatannya. Yang kedua yaitu pemrograman berorientasi objek lanjutan. Pengertian dasar MPC. MPC atau Model View Controller adalah sebuah pola desain arsitektur dalam sistem pengembangan website yang terdiri dari 3 model bagian, yaitu yang pertama model, bagian yang mengelola dan berhubungan langsung dengan database. Yang kedua view, bagian yang akan menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Yang ketiga controller, bagian yang menghubungkan model dan view dalam setiap proses request dari user. Manfaat MPC ada banyak. Yang pertama itu proses pengembangan website lebih efisien, menguji jadi lebih mudah, error atau bug lebih cepat dan mudah ditangani, pemeliharaan atau maintenance lebih mudah.
Adapun manfaat lainnya, yang pertama yaitu proses pengembangan website lebih efisien, pengujiannya jauh lebih mudah, error atau bug lebih cepat teratasi, pemeliharaan atau mainstate lebih mudah. Struktur Laravel. Beberapa susunan aneka folder yang memiliki berbagai fungsi. Beberapa orang menyebut struktur Laravel ini sebagai dikategorikan. Adapun strukturnya, yang pertama itu aplikasi. Struktur yang pertama adalah aplikasi di mana yang dibuat secara khusus sebagai tempat penyimpanan seluruh file. Yang kedua, database. Database migration. Di kategori ini berisikan file-file migration. Yang ketiga, database set. Pada dikategorikan jenis ini berisi file data set. Yang keempat, publish. Dikategorikan publish merupakan struktur yang dapat berisikan seluruh resource. First, secara default Laravel juga menyediakan wadah yang dibutuhkan untuk melakukan unit testing seperti PHP untuk dan Monikeri. Dan materi terakhir adalah studi kelayakan. Studi kelayakan dalam rekayasa perangkat lunak adalah langkah awal yang penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Tujuan studi kelayakan adalah untuk menilai apakah suatu proyek perangkat lunak untuk dilanjutkan atau tidak. Kelayakan ini dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup aspek teknis, ekonomi, operasional, jadwal, dan hukum. Jenis-jenis studi kelayakan. Yang pertama, kelayakan teknis. Dia itu diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak tersebut tersedia dan dapat diimplementasikan dengan memadai. Yang kedua itu kelayakan ekonomi, kelayakan operasional, kelayakan jadwal, kelayakan hukum, dan kelayakan lingkungan. Penilaian kelayakan proyek, yaitu penilaian kelayakan proyek atau usaha dapat dilakukan melalui berbagai metode yang berfokus pada aspek-aspek yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.